Karena prorakyat, Menteri Purbaya diduga akan dicopot tahun 2026, begini penjelasannya. Nama Purbaya kini menjadi pusat perhatian. Selamat pagi, Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Salam hormat dari saya, Pak. Ini yang lagi viral nih. BEM UI demo. Purbaya ini diprediksi oleh Guru Gembul akan digulingkan jabatannya perkiraan di tahun 2026 karena terlalu pro terhadap rakyat. Karena prorakyat, Menteri Purbaya diduga akan dicopot tahun 2026, begini penjelasannya. Nama Purbaya kini 26 PNS dipecat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan Purbaya. Ini berkomentar mereka sudah tidak bisa diampuni lagi. Jadi kita bisa melihat di saya akan pecat, saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, kira-kira lo kalau mau itu ya. Pas Sri Mulyani dicopot, itu portfolio saya turun 20 miliar kan. Lalu diganti Menteri Keuangan yang baru nih Pak. Sebulan selesai Pak. Nanti kalau enggak dia saya pindahin. Ini alhamdulillah ini kalau Menteri Keuangannya bergerak cepat begini nih Pak. Hati-hati kalau kagak kuat Pak. Nah, itu serigalanya samping kiri kanan Bapak itu. Kami ini. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto ya guys. Masih seputar berita yang trending dan viral ya guys. Siapa lagi? Bapak Purbaya ya guys. Beliau Menteri Keuangan guys. Nah kali ini banyak sekali isu-isu yang menunjuk pada beliau guys. Dikarenakan apa? Dikarenakan beliau ini sangat pro terhadap rakyat guys, dan beliau sangat tegas untuk menindak sesuatu yang tidak sesuai dengan jalannya ya guys. Beliau akan bertindak tegas jika itu memang harus perlu diluruskan ya guys. Namun hal ini mengundang berbagai pendapat dan berbagai dilema ya guys. Ada salah satu pihak yang tidak senang dengan beliau ya guys, sehingga menimbulkan kontra dan pro dan kontra ya guys. Nah bagaimanakah berita selengkapnya guys? Mari kita saksikan guys. Let's go guys. Karena prorakyat, Menteri Purbaya diduga akan dicopot tahun 2026, begini penjelasannya. Nama Purbaya kini menjadi pusat perhatian publik karena sosoknya yang menonjol sejak menggantikan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan. Ia dikenal sebagai menteri yang berani mengungkap praktik gelap BUMN dan mafia migas, sekaligus menagih pajak yang mangkrak. Keberanian ini membuatnya cepat menjadi simbol harapan bagi masyarakat yang ingin melihat reformasi nyata. YouTuber sekaligus pengajar, Guru Gembul menyoroti situasi ini dan menyebut bahwa keberanian Purbaya bisa menjadi bumerang. Menurutnya, tahun 2026 berpotensi menjadi titik kritis bagi Purbaya, di mana ia bisa digulingkan melalui gelombang demo besar jika konflik antara kepentingan lama dan reformis memuncak. Prediksi ini langsung mengundang gelombang komentar di media sosial dan menimbulkan pertanyaan tentang masa depan reformasi di Indonesia. Guru Gembul memaparkan bahwa Purbaya berada di tengah dua kekuatan besar, dan antara holding raksasa yang mewakili kepentingan lama dan mafia ekonomi, serta Kementerian Keuangan yang kini di bawah kendalinya mewakili birokrat reformis yang ingin menertibkan sistem. Perpaduan ini membuat Purbaya berada di garis depan pertempuran yang disebut Guru Gembul sebagai perang senyap di balik istana. Dampak dari situasi ini bukan sekadar politik internal. Pada 2026, utang negara sebesar hampir 800 triliun rupiah diprediksi akan jatuh tempo, memaksa pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran. Potensi pemotongan dana daerah dan subsidi publik bisa memicu protes nasional, dan Guru Gembul menyoroti bahwa mafia bisa memanfaatkan gejolak sosial untuk menjadikan Purbaya kambing hitam. Analogi sejarah pun diangkat, mengingatkan pada pengalaman Sri Mulyani pada 2010 yang dipaksa mundur setelah menindak mafia pajak. Narasi serupa kini mengintai Purbaya, hanya dengan tokoh dan era yang berbeda. Hal ini menegaskan bahwa reformis di Indonesia sering menghadapi tekanan sistemik ketika keberanian mereka mengganggu kepentingan lama. Media juga menjadi medan pertempuran. Guru Gembul menekankan bahwa kelompok mafia memiliki pengaruh di media dan bisa mengatur opini publik, sementara Kementerian Keuangan juga memiliki buzzer untuk melawan balik. Pertempuran opini kini terjadi
terjadi di ranah digital, di mana persepsi publik dapat dibentuk dan digiring dalam hitungan jam. Ketidakpastian masa depan Purbaya membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah prediksi Guru Gembul akan terbukti. Sejarah menunjukkan bahwa pejabat yang tampil bersih dan berani sering dianggap ancaman oleh kekuatan lama, sehingga ujian politik ini bisa menjadi momen kritis bagi reformasi ekonomi Indonesia. Purbaya, guys. Nah, bagaimanakah ungkapan-ungkapan dari netizen? Selamat pagi, mari kita saksikan, guys. Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Salam hormat dari saya, Pak Cornelis. Melalui pesan terbuka ini, Pak, saya berharap Bapak memperhatikan aspirasi rakyat, dan saya mewakili rakyat. Pesan khusus dan spesial ini saya sampaikan secara terbuka, Pak, agar Bapak Presiden segera memberhentikan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru Bapak lantik, yakni Saudara Purbaya. Beliau Saya mengatasnamakan ulangi, Pak, rakyat, padahal tidak ada saya yang dan komen dari rakyat rakyat. Indonesia Ini yang cuma lain sekedar meminta agar Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera memberhentikan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru Bapak lantik, Saudara Purbaya, dalam waktu 3 kali 24 jam. Apabila menteri ini tetap dipertahankan, Pak, menteri yang Bapak pilih di pos Kementerian Keuangan, sebuah kementerian yang sangat vital, tetapi kementeriannya atau menterinya sangat tidak beretika. Ditambah lagi dengan sikap anaknya yang membuat pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat melukai hati rakyat, yang sangat-sangat memancing emosi masyarakat. Karena itu, Pak, bisa saja tidak beliau ada kata ini lain, takut ya, guys. Mungkin Bapak beliau sebagai banyak sekali presiden yang kasusnya, memilih sehingga pembantu-pembantu beliau merasa Bapak ketakutan harus gitu, guys. menindak ini sebelum menjadi persoalan besar di negeri ini dan di Kementerian Keuangan. Kami tunggu langkah tegas Bapak. Sebelum Republik ini semakin kacau, berhentikan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Salam hormat dari saya, Pak. Aduh, nih yang lagi viral nih. BEM UI demo di DPR RI minta Pak Prabowo copot Pak Purbaya di kursi Menkeu. Aduh, ini mah mahasiswa apa mahasiswa coba. Mari kita saksikan Coba dari sekali-sekali netizen tuh yang unjuk lain, rasa guys. ke DPR tuh, RUU perampasan aset, hukuman mati ke koruptor, no. Ini menteri baru dilantik, pas bagus-bagusnya, no. Dan ini pilihan rakyat ya, jangan kau usik, no. Usik-usik, no, DPR Ini yang banyak pro terhadap korupsinya, no. Bapak Purbaya, guys. Aduh. Pokoknya kalau ada nomor plat mobil R19, pokoknya jangan dihalang. Ini Pak Purbaya lagi memperbaiki ekonomi Indonesia. Setuju nggak kalian? Komen, coba komen nih. Ini sebenarnya nih mahasiswa ini suruhan siapa coba? Aneh-aneh aja, demo suruh nyopot Pak Purbaya yang baru dilantik coba. Aduh. Mahasiswa apa mahasiswa nih? Pasti nih ditunggangin nih ya kan? Coba. Coba komen nih. Komen. Setuju nggak nih? Aduh, kacau. Pak Purbaya ini diprediksi oleh Guru Gembul akan digulingkan jabatannya perkiraan di tahun 2026 karena terlalu pro terhadap rakyat. Ini disampaikan secara tegas oleh Guru Gembul dan kemungkinan itu terjadi dalam demo skala besar yang akan terjadi di Jakarta. Gue jadi ingat prediksi dari Hart Gumai beberapa waktu lalu soal pelengseran di 2026. Itu masih abu-abu memang, tapi pada intinya kita tidak tahu apa yang dimaksud oleh Hart Gumai. Tetapi kalau kita melihat dari apa yang dikatakan oleh Guru Gembul, biasanya memang seringkali terjadi hal seperti ini. Ketika ada pemimpin yang terlalu pro dengan rakyat, justru banyak banget pejabat yang benci, alias tidak sejalan dengan pemikiran dari
pejabat tersebut. Salah satu pejabat yang diyakini oleh Guru Gembul pro banget terhadap rakyat adalah Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan kita yang baru. Karena kita tahu sendiri banyak sekali kebijakan beliau yang justru melegakan hati masyarakat. Namun di sisi lain justru ini membuat panas dingin para pejabat. Termasuk gaya koboi beliau yang bisa menyindir sana-sini secara pedas. Iya bener banget, jadi tentu aja banyak yang tidak menyukai. Bahkan ada loh beberapa pejabat yang mengatakan kepada Pak Purbaya agar jangan terlalu sombong dan merasa bisa sendiri. Yang artinya ini mengindikasikan bahwa beliau ini bisa dianggap sebagai ancaman oleh pihak tertentu. Mari kita doakan semoga Pak Purbaya selalu dalam lindungan Tuhan dan apa yang diprediksikan oleh Guru Gembul semoga tidak terjadi. Pak Purbaya Karena pro rakyat, Menteri Purbaya diduga akan dicopot tahun 2026, begini penjelasannya. Nama Purbaya kini menjadi pusat perhatian publik karena sosoknya yang menonjol sejak menggantikan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan. Ia dikenal sebagai menteri yang berani mengungkap praktik gelap BUMN dan mafia migas, sekaligus menagih pajak yang mangkrak. Keberanian ini membuatnya cepat menjadi simbol harapan bagi masyarakat yang ingin melihat reformasi nyata. YouTuber sekaligus pengajar, Guru Gembul menyoroti situasi ini dan menyebut bahwa keberanian Purbaya bisa menjadi bumerang. Menurutnya, tahun 2026 berpotensi menjadi titik kritis bagi Purbaya, di mana ia bisa digulingkan melalui gelombang demo besar jika konflik antara kepentingan lama dan reformis memuncak. Karena pro rakyat, Menteri Purbaya diduga 26 PNS dipecat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan Purbaya. Ini berkomentar, mereka sudah tidak bisa diampuni lagi. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa di era kepemimpinan Pak Purbaya tidak ada lagi yang bisa bermain-main dan ketegasan seperti inilah yang kita inginkan selama ini. Jadi 26 pegawai ini sebenarnya melakukan pelanggaran apa? Diketahui bahwa 26 pegawai yang baru-baru ini dipecat ini berada di lingkungan pajak ya. Karena mereka telah menerima uang di luar wewenang alias terbukti melakukan fraud, kecurangan atau penipuan. Ini merupakan pelanggaran yang sudah tidak bisa dimaafkan lagi, tidak bisa. 26 PNS dipecat oleh Saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, gak kira-kira lu kalau mau itu yang sopan-sopan dikit lah. Selamat pagi, saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas bea cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain sesama petugas bea cukai, dan sepertinya aparat lain berbaju preman bebas seharian orang-orang ini di Starbucks setiap hari, dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset gimana mengamankan aset baru, dapat kiriman mobil gimana. Saya udah swasta risih lihat bergerombol ngobrol keras-keras seharian setiap hari dengan baju dinas bea cukai. Wah, ya bea cukai siapa? Gimana anak bolu begitu? Ini akan tindak ya. Ini lengkap tempatnya. Ini cuma saya alamatnya lengkap, ini lengkap, pasti bisa kita akan kejar. Coba jelasin dulu Dirjen Bea Cukai ini mantan. Kenapa anak bolu bisa begitu? Nanti kita cek Pak, kita deliver ke teman-teman yang di spot. Nanti kita akan verifikasi, nanti kita lapor hasilnya. Bilang ke mereka kalau nongkrong yang di Starbucks di warung pinggir jalan aja, paling nggak orang itu nggak curiga, nggak sama aja dimanapun kejar ya. Jadi saya baru tahu walaupun kita udah menggebrak-gebrak masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli, dianggapnya saya main-main. Bilang hari Senin ke depan kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya mencat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, gak kira-kira lu. pas Sri Mulyani dicopot, itu portfolio saya turun 20 miliar kan. Lalu diganti Menteri Keuangan yang baru nih Pak Purbaya. Wah, itu setiap hari saham naik tuh. Itu mantep tuh. Ya, mantep nih. Ini harus ini menteri mantep ini. Sebelum selesai Pak, nanti kalau enggak dia itu guys pindahin. salah satu sikap dari ini kalau Menteri Keuangannya bergerak Menteri cepat begini nih, Pak. Pak Purbaya guys. Mungkin ini sangat menyudutkan dari pihak lain yang notabene adalah mereka yang sebagai lawan beliau berikutnya. Kita gitu guys ya. Maksudnya apa? Ada proses yang lama, ini itu. Kan saya juga pernah di private sector kan. Saya ngerti juga itu cost of capital untuk perusahaannya jadi tinggi.
Tapi saya baru lihat beberapa 1 minggu terakhir lah. Ke depan saya akan percepat. Jangan sampai kita telat bayar lagi. Kalau bisa sebulan langsung bayar. Kenapa? Karena uang saya juga nganggur di BI itu. Kalau gitu kan masuk ke sistem cepat. Mestinya Danantara harusnya lebih cerdas lagi. Kalau ketika mood saya seperti itu, langsung dia ngadap saya minta apa. Ini kan enggak, dia ngadap Anda langsung kan, bapak-bapak, ibu-ibu. Padahal sama saya teman, saya pengawas Danantara, awas besok. Kenapa mereka nggak ke saya? Lah ini kan penting Pak Menteri, ini jadi paten ini kan ini bagus gitu, ini bagus saya pikir koreksi seperti ini. Tapi yang saya dia udah tahu saya punya uang banyak, saya baru taruh cuma 200, masih ada 250 lagi di sana. Kenapa dia nggak ke saya? Jadi pada dasarnya begitu masuk akal, kita akan ini cepatnya. Kita akan review proses yang tadi 3 bulan tadi, kelamaan menurut saya juga, yang memastikan bahwa program PSO kami tidak mengganggu cash flow dari perusahaan Pertamina dan PLN dan lain-lain. Tapi nanti saya lihat, kalau nggak untung juga awas. Kalau udah costnya diturunkan, jangan main-main mereka. Tapi yang tadi saya janji akan betulin tadi proses di sini kita akan percepat. Berapa lama bisa betulin? Dulu itu setahun sekali Pak. Ya jangan setahun sekali lah. Dulu itu setahun sekali udah kita 3 bulan. Yang nentuin siapa? Kita perpres. Kita yang nentuin. Sebulan selesai ya? Sebulan selesai Pak. Nanti kalau enggak dia saya pindahin. Ini alhamdulillah ini kalau Menteri Keuangannya bergerak cepat begini nih Pak. Nah, saya syukur juga, ini Pak. Sebenarnya saya lagi mikir gimana ngeluarin uang itu, masih banyak di sana, masih numpuk. 200 triliun positif tanggapannya, tapi banyak yang ribut juga kan. Oh ini itu ya. Saya mesti cari tools yang lain. Hati-hati kalau Jadi kagak ini kuat, subsidi Pak. Pertamina gitu guys ya. Itu serigalanya samping kiri kanan Bapak itu. Kami ini lembaga politik. Bapak lembaga teknis. Lembaga politik ini hanya berbicara tentang kebijakan-kebijakan secara global. Kami tidak terlalu paham tentang persoalan-persoalan teknis yang ada di rumah tangga Bapak di Kementerian Keuangan. Tapi dengan beberapa kebijakan-kebijakan strategi yang Bapak sudah keluarkan dalam beberapa bulan belakangan ini. Ini beliau ini kami semua oleh DPR Komisi 11 pada cukup waktu salut. itu guys ya. Dan Ternyata kami selalu berdoa mudah-mudahan Bapak tetap istiqomah dan sangat cepat sekali guys. karena berada di tengah hutan sesuai dari apa belantara. yang dibayangkan guys. Ternyata Bapak berani ini tampil gerakannya itu satset gitu guys ya. di tengah-tengah serigala yang begitu banyak Pak. Ya, jadi kita ini orang luar yang ngelihat ke dalam gitu. Hati-hati kalau kagak kuat. Jadi seperti itulah guys saran dari para DPD RI Komisi 4 ya guys ya. Nah mari kita dukung guys, kita dukung seluruh program-program Bapak Purbaya guys. Kita dukung sepenuhnya karena memang misi dan visi beliau ini mulia untuk rakyat guys ya. Beliau tidak mengharapkan selain itu guys. Nah menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis komen di kolom komentar ya guys. Oke guys, see you next time guys.